Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Excel pembukuan pribadi yang sudah saya buat ya. Nah, di sini ada sheet akun ya, di mana ini adalah nama-nama akun yang saya gunakan ya. Ini bisa saja nanti dirubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Cuma memang harus agak teliti dalam mengubahnya ya. Di sini ada kas ya, bank, dompet atau e-wallet ya. Kemudian ada piutang ya, saya bagi dua, ada piutang dagang dan piutang pribadi. Ada dagangan, ini artinya barang-barang dagangan. Aset tanah, bangunan, kendaraan, inventaris, uang muka, biaya dibayar di muka, modal, utang, titipan, beban ya. Di sini ada beban makan, transportasi, hiburan, telepon, internet, buku dan referensi usaha, lain-lain ya, beban bulanan, beban kesehatan, dan beban non operasional. Sedangkan untuk pendapatannya ada pendapatan gaji, honor, investasi, proyek, usaha, lain-lain, dan ini adalah pendapatan sampai tahun lalu dan beban sampai tahun lalu ya. Nah, yang perlu kita hafal ini ya kode-kode ini ya. Di awal-awal mungkin agak susah karena harus dibiasakan, tapi kalau sudah biasa ini biasanya kita otomatis bisa hafal. Nah, bagaimana cara menggunakannya ya? Nah, untuk pengisian pertama kali sebaiknya kita persiapkan dulu apa saja yang kita miliki. Misalnya di kas, artinya uang tunai yang kita miliki. Saya ambil contoh, di dompet saya ada dana sebesar 380.000 ya. Karena ini pembukuan pertama kali, maka pembukuannya adalah kasnya ditambah sebesar 380.000 dan menambahkan modal nanti ya. Nah, di sini kayak saya masuk ke jurnal umum. Misalnya ini kita mulai di tanggal 1 bulan 1 tahun 2004 ya. Maaf, ini kode ya. Tanggalnya di sini. Ya. Ini kodenya kas ya. Nah, kas. Misalnya ini adalah uang di dompet, atau kita kasih aja dana tunai gitu ya. 180.000 di debit karena bertambah ya. Dan karena ini transaksi pertama kali, maka di sini modal ya. Di sini juga tanggal harus kita isi ya. Nah, di sini modal ya, kita copy aja dari atas ya. Dana tunai sebesar 380.000 ya. Di sini ada status cek karena tidak balance ya. Tapi kalau dia balance, maka dia statusnya di sini akan berubah menjadi balance. Nah, dampaknya apa? Dampaknya dari transaksi ini adalah di sini akan bertambah kas kita sebesar 380.000 ya. Kemudian kita harus sesuaikan untuk kontrol kas kecilnya, artinya uang yang memang kita pegang. Misalnya ada 2 lembar uang 100.000, 3 lembar uang 50.000, 1 lembar uang 1.000, 1 lembar. Tadi ada 2 transaksi ya, yaitu kas dan modal. Kita lihat di modal juga akan bertambah ya. Karena kalau modal ini bertambahnya ada di kredit ya. Nah, di sini. Nah, ini untuk kontrol transaksi ini biasanya kita copy ya. Kita copy, Ctrl C, lalu di sininya kita paste, tapi paste-nya adalah yang value ya. Oke. Nah, dengan begitu di sini tidak ada selisih ya. Nah, ini buat kontrol saja sebenarnya, sheet untuk kontrol ya. Oke, kemudian misalnya kita punya akun di bank. Saya ambil contoh 2 aja lah di sini ya, Bank BNI dan BCA misalnya ya. Tanggal 1 juga misalnya ya, tanggal 1 bulan 1 tahun 2004 di BNI. Biasanya saya kasih jeda ya, 1124 BNI. Di sini dana di BNI, atau nggak setus BNI nggak apa-apa ya, dana sampai akhir tahun misalnya ya, atau saldo akhir
Atau saldo awal boleh kan? Saldo awal pada saat tanggal 2020 ya. Nah, sini kita tambahkan juga di modal ya. Jangan lupa tanggal juga harus masuk ya. Di sini mungkin keterangannya saldo awal BNI gitu ya. Nah, ini samain aja ya. Kemudian misalnya ada juga di BCA ya. 1124 BCA ya, sama lah. Atau ini kita tulis saldo awal BNI juga boleh lah ya. Saldo awal BCA ya. Ini modal juga ya. Ini bisa pilih ya sebenarnya. Tapi karena saya sudah cukup hafal, jadi tidak perlu milih-milih lagi, tinggal ketik ya kode yang saya butuhkan. Ini samain aja dengan di atas. Misalnya saldo awal di BCA pada tanggal 1 bulan 1 itu adalah 1.460.000 ya. Nah, di sini di bank ya. Di bank akan bertambah ini ya. Di BNI bertambah sebesar 2.432 ya. Nah, nanti kita cek saldo tabungan di BNI itu berapa. Misalnya sama ya, 2432. Kita isi di sini. Ini buat alat kontrol saja untuk melihat apakah ada lebih atau tidak gitu ya. Nah, kalau di BCA ya, misalnya saldo awal segini ya. Tapi kalau di BCA Mobile, kalau kita bandingkan antara BCA Mobile dengan kita lihat saldo di BCA Internet Banking itu biasanya akan selisih 50.000 ya. Makanya di sini misalnya saldonya adalah 1.410 yang terlihat di BCA Mobile ya. Nah, tapi totalnya adalah 1.460. Dan di modal nanti juga akan bertambah 2 lagi nih ya. Akan bertambah 2 buah lagi. Nah, ini kita copy aja lagi. Paste di sini, tapi pastenya adalah value ya. Nah, oke. Kemudian misalnya kita punya e-wallet. Di sini e-walletnya ada 4. Tapi saya ambil satu aja, misalnya di GoPay, di akun GoPay saya ya, misalnya tanggal 1 bulan 1 2004 di GoPay saya itu ada saldo awal GoPay gitu ya. Misalnya masih ada 120.000 ya. Nah, di sini kita tambah juga lah ke modal ya, semuanya karena ini transaksi pertama ya. Semuanya nambah ke modal. Nah, 120.000 ya. Sama di e-wallet nanti akan bertambah GoPay, nanti dicek saldonya di GoPay berapa, misalnya sama 120.000 ya. Nah, nanti kalau kita nambah yang OVO dia nanti akan muncul di sini ya. Kalau nambah yang Dana nambah di sini, kalau SP di sini ya. Kemudian piutang. Piutang ini adalah misalnya kamu memberikan hutang ke orang lain ya. Misalnya tanggal 1 bulan 1 2004 atau ini nanti aja lah ya, anggap aja belum ada hutang dulu ya. Lalu bangunan ya. Misalnya kamu sudah punya rumah gitu ya. Sudah punya rumah, kita bukukan saja tanggal 1 bulan 1 tahun 2024 ya. Tulis di sini bangunan, ban ya, ban. Misalnya rumah di mana? Di Kota Baru gitu misalnya. Harganya waktu beli misalnya 100 atau 210 juta. Ya. Nah, yang pertama itu adalah modal ya. Ingat ini karena masih pembukuan awal ya. Modal. Nah, rumah di Kota Baru 230 ya. 30 juta ya. Nah, di sini di bangunan ini ada nih ya, rumah ya.
Lalu kita dapat punya tanah juga, tanah kosong gitu ya. Bulan 1 tahun 2004, tan ya, tanah di mana ya, pal 9 gitu misalnya ya, harganya misalnya 15 juta ya. Ini modal ya, jangan lupa tanggal harus diisi ya. Nah, ini samain aja transaksinya 15 juta ya. Oke, lalu kita punya kendaraan, misalnya motor ya, kendaraan motor Honda Vario gitu misalnya ya, belinya misalkan, atau jangan belinya misalkan berapa ya, mungkin harga diperkirakan harganya sekarang berapa, misalnya sekarang harganya sisa 15 juta gitu ya. Oke, ini juga ke modal ya. $15 juta ya. Lalu kita punya inventaris, misalnya inventaris ini anggaplah peralatan-peralatan, misalnya TV gitu ya. 1, 2, 4 inventaris ya. TV misalnya 43 inch ya. Merek misalnya Polytron ya. Harga belinya misalkan 3.400.000. Nggak tahu juga ya berapa harga TV sekarang ya. Ini juga masuk ke modal ya. Ya. 34 ya, benar ya. Lalu kita misalnya nggak punya utang, nggak punya titipan ya. Nah ini beban pendapatan nanti akan saya tambahkan ya, tapi kita jelaskan ini dulu ya. Kita ke modal dulu ya. Tadi kan udah beberapa ya yang sudah masuk, ini yang belum masuk ini belum kita copy ya. Kita copy dulu ke bawah ya. Nah, bisa juga dengan cara klik kanan, paste spesial yang value ya. Ya, paste spesial yang value ya. Nah, kita cek di neraca, selisihnya udah 0 ya, berarti jumlahnya udah seimbang ya. Oke, kemudian yang perlu kita perhatikan di sini misalnya adalah ya ini juga mungkin boleh lah di copy ya sebagai kontrol ya, copy value sebagai kontrol. Value juga kendaraan. Nah ini kendaraan juga kita copy ke sini ya. Nah kendaraan itu nilainya akan menurun sepanjang waktu ya, berarti makin lama dia akan makin turun nilainya. Misalnya kita tarik pemakaiannya misalnya 5 tahun ya, berarti kan 5 dikali 12 gitu ya, 60 bulan. Nah ini tinggal kita bagi saja ya. Nah, berarti susutnya 250 per bulan. Jadi kalau dia selama 60 bulan ya, nanti susunya akan habis ya, susunya akan habis. Tapi karena belum ada penyusutan, kita hitung aja dulu 0 ya. Nah seperti itu, ini wajib nih ya. Lalu untuk inventaris sama kayak yang kendaraan tadi ya. Ini TV, ini kita copy pastenya yang value ya. Sama juga susutkan, kalau elektronik mungkin ya 3 tahun lah ya, 3 kali 12 ya. Sehingga ini kalau kita bagi hasilnya 94.444. Kalau saya sih biasanya ini saya akan jadikan 94.000 ya. Nah, sisanya berapa? Ya ini kita tulis saja dulu 36. Nah, ini nanti sisanya 16.000 ini ya. Kita isi sisa 16.000. Ya, ini kita nolkan. Nah, untuk penulisan di bulan pertama ini kita kurang dulu dengan 16.000 ya. Biar
jumlahnya 3.400.000 ya. Nanti penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan di berikutnya ya. Uang muka ndak ada, BDD ndak ada. Nah, modal ya segini lah ya. 267. Ini benar nggak ya? Oh, benar ya. 267 juta. Bentar. Ininya salah nih kayaknya. Nah, harusnya begini ya. Nah, 267 juta ya. 792 ya, ini totalnya ya. Nah, ini input pertama untuk memasukkan harta. Atau mungkin bolehlah kita tambah ya. Misalnya kita tambah dengan misalnya kita punya utang di bank gitu ya. Kita punya utang di bank 1124 utang ya. Misalnya utang di BRI, jangan BRI, BCA aja deh, utang di BCA ya. Misalnya utangnya adalah berapa ya, 15 juta lah misalnya ya, 15 juta. Oh ya, bertambah kalau utang bertambah di kredit ya. Nah, ini 15 juta ya. Nah, ini menambah modal gitu misalnya ya. Nah, modal. Atau mungkin utang ini akibat pembelian motor misalnya ya. Bisa juga kayak gitu ya. Utangnya akibat pembelian motor, maka yang motor ini saya ganti jadi utang ya. Utang di sini keterangannya saya copy dulu ya. Utangnya di BCA misalnya ya. Utangnya di BCA yaitu motor Honda Vario, maka di sini akan muncul ya, utang di BCA sebesar 15 juta. Nah, di sini misalnya kita paste value ya. Nah, ini tanda utang di BCA ya. Yaitu motor Vario ya. Misalkan ya. Di sini neraca ini ya. Atau mungkin ada piutang juga, misalnya ada piutang, misalnya pinjam dulu 100 ya. Ya, ada piutang ya, piutang misalnya yang minjam ini namanya Budi, mohon maaf kalau namanya Budi ya, pinjam 100 keterangannya ya. Jadi piutang bertambah ya. Nah, nanti kas kita yang berkurang gitu ya, karena cuma 100 ya. Nah, ini Budi pinjam 100.000. Ini mungkin piutangnya mungkin saya jadikan piutang pribadi aja lah ya. Ini saya ganti jadi PID ya. PID ya. Maka di sini akan muncul piutang ya. PIP harusnya, PIP. Nah, karena ini pinjaman uang ya. Ya, PIP di sini. Nah, di sini akan muncul Budi pinjam 100. Ya, ada banyak kalau namanya hutang tuh harus dicatat. Nah, di sini kita catat dia di bagian piutang pribadi di sini. Nah, kita paste value ya. Nah, ini boleh kita copy, kita isi di sini biar tidak lupa. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini artinya pembukaan awalnya, oh ya, ada selisih 100 karena tadi ada pengeluaran uang kas 100 tapi belum dikurangi di sini ya. Nah, ini kita kurangi 100-nya jadi sisa 1 ya. Makanya selisihnya hilang. Neracanya juga akan jadi seimbang ya.
Nah, untuk input awal mungkin bisa seperti ini ya. Nanti akan saya lanjutkan videonya pada bagian yang lain. Terima kasih.